Lagi adaptasi kan, panik Nadetingnya sampai nabrak pohon. Tapi tembakan dari RRQ gak ada yang bisa membuat Nadetingnya tumbang. Hanya sending outfire saja yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ untuk bisa mendapatkan satu kepanikan di badan seorang Nadeti tadi. Dan akhirnya The Xavier melihat zona yang masih mengamankan bagian Pochinki, kayaknya mereka ingin kembali lagi untuk mengamankan beberapa kontrol area di arah Pochinki. Karena tadi mereka agak sedikit cross rotation bertemu dengan Bigetron. Dan akhirnya ya udah gak ada yang perang, hanya ada RRQ tadi yang nembaki DX ketemu sama BTR, gak ada perang yang terjadi. Ini bakal lama sih jauh gameplaynya sama kemarin-kemarin yang udah kejadian. Mungkin tadi Sandhawk tuh kayak pemanasan ya. Ya. Jembreng, jeder gitu kan di awal. Jembreng, jeder. Di awal Nice. rotasi, colek-colek, bisa culik-culik dah. Kalau enggak dah, ya udah gitu aja. Terus sekarang akhirnya lu lihat, lu tembak gak dapet udah tinggalin. Itu yang gue pantau sedari tadi. Jadinya mau gak mau bakal super slow lagi apa yang sudah terjadi tadi. Ya ini mungkin karena faktor mereka akhirnya inget gitu, ini Super Weekend. Cuma 12 match yang bisa mereka mainkan dan ternyata masuk ke Super Weekend sekarang lebih susah daripada mereka bermain di 2024 PMSL. Gimana lu masih ada Last Chance habis itu masuk ke Super Sunday. Jadi mungkin mereka ngerasanya kayak sekarang lebih susah lagi untuk bisa masuk menuju ke arah Super Weekend. Dan minggu depan, lagi-lagi minggu depan, bisa lebih cepat kelar di hari Minggu, bisa lebih lama di hari Minggunya. Jadi kalau mau ngejar poin menurut gua saat inilah di Super Weekend pertama mereka kejar poin sejauh mungkin. Ya, jadi efek dominonya seperti itulah ya. Yang sudah mulai di setup antara tim Secret versus E-Arena. Ada smoke yang sudah di pop up juga. Satu orang terspot di balik sebuah mobil. Ada satu tracking fire tadi through the smoke yang akhirnya bisa mendapatkan sebuah knockdown. Terang ditumbangkan dan Secret kalah jumlah dari arah IE untuk saat ini. Karena Frankie juga termakan granat dan kejutan datang dari seorang JK untuk mengejutkan Tiger yang masuk nyelonong tanpa permisi. Tapi EA tetap bisa memenangkan fight ini. Dobrakan yang bagus untuk meratakan tim Secret. Gila banget, E-Arena. Tiba-tiba mereka kembali melanjutkan vibes yang sudah mereka bangun kemarin di group stage. Tapi here we go, Vampire mode third party is real kah? Tapi Tony Kurniawan sudah ter-take down. Masih ada Nuzi di belakang sana untuk memberikan backup. Fire berhasil nampaknya untuk bisa menyeimbangkan posisi dari manpowernya. Turun ke arah bagian basement. Ada satu yang ada di bagian bawah. Masih dicari kembali. Harus berhati-hati, harus melakukan revive terlebih dahulu juga. Tapi Sakura terjebak. Sakura tidak bisa berkembang untuk bisa memekarkan bunganya, tapi ternyata Sakura naik ke arah bagian atas mendapatkan seorang Nuzi kembali. Ada perlawanan seperti dari seorang Sakura. Saat ini Sakura memasak satu granat siap untuk dijadikan sebuah jebakan, tapi pemain-pemain Vampire tahan dulu. Mereka tidak langsung turun ke arah bagian bawah. Malah dari Schweppes yang melemparkan Molotov dan Sakuranya pun selesai oleh Schweppes. Ya tadi gue udah mikir banget ya, kayaknya yang dilakukan sama Vampire lebih ke arah buying time dulu supaya bisa nge-revive, mereka menang jumlah baru mereka turun. Tapi ternyata Sakura juga cerdik, cara berpikirnya tidak membiarkan semua pemain dari Vampire bisa ke-revive. Dan akhirnya dari Vampire harus kehilangan satu, anggota mereka hanya bisa merevive satu. Tapi 69 bertemu dengan Bubi Sport, di mana saudara kali ini yang memberikan tekanan menuju ke arah Zero. Zero sudah terspot dan ada smoke pop up dari seorang saudara. Menutup angle dari bagian kanan, 69 terjebak di arah open field dengan kondisi split kali ini. Yep, dan dari zona pun menuju ke arah bagian ruins open field. Oh my god, ini harusnya akan menjadi posisi enak untuk Boin Donkey sejauh ini. Bisa nahan terlebih dahulu checkpoint di bagian rumah air. Sementara waktu Kagendra pun sudah mengisi area ruins dan sekitarannya. OJTH, mereka udah set up di bagian open field, tapi kayaknya OJTH udah mulai keculik tadi beberapa pemainnya ketika melakukan rotasi. Sementara tim-tim lain, RRQ, The Xavier, Sam9, mereka akan berbondong-bondong harusnya nggak lama lagi untuk bisa masuk ke dalam zona dari Pochinki dari arah jam 6. Tapi bergeser sedikit, 69 kayaknya pengen mencoba untuk menjadi third party atau fourth party dari fight yang sudah dilakukan oleh Vampire. Namun Vampire udah selesai, Vampire udah ngereset, tapi Sondara tiba-tiba sendirian saja. Sondara! Apa yang dilakukan? Memang dia mendapatkan satu, tapi tidak ada backup dari 69 sama sekali. Ini yang membuat akhirnya Sondara tidak akan bisa diselamatkan. Si waktu Blue Zone-nya akhirnya mereka tarik mundur bersama-sama juga, meninggalkan seorang Sondara. Dan ternyata kita melihat di bagian elimination phase sudah mulai bergulir kembali pemain-pemain yang terculik. 69 hanya menyisakan 2, bahkan 1 saat ini karena Krypton sudah mulai tertembak juga oleh Bigetron. 69, langkah mereka benar-benar bonyok kemanapun mereka gerak, kayaknya bukan pilihan yang tepat. Agak sedikit pusing ya, udah gak sedikit, emang bener-bener pusing kayaknya. Tinggal Hook yang tersisa dan tersantap oleh Bigetron. Kali ini 2 eliminasi didapatkan oleh BTR dari 69. Yap, berharap Nuzi bisa memperpanjang billing waktu permainan dari
Vampire 13 tim yang masih bertahan. Tim Indonesia hanya 69 yang sudah pulang duluan menuju ke arah lobby. Karena tadi memang kita disuguhkan dengan rotasi mereka yang agak sedikit tanda tanya. Nanti mungkin Agus yang bakal menjawab hal tersebut. Sementara waktu kalian lihat di bagian minimap ini ramai banget, ini chaos banget juga. Ada banyak sekali pertemuan di mana ini membuat sama-sama susah untuk bisa touchdown ke dalam zona. Ya ini udah puyeng banget kayaknya untuk bisa touchdownnya gimana. BTR pun juga ngerasa hal yang sama karena sekarang mereka sedang dalam posisi split. Mereka sedang menghadapi satu lawan juga di mana Cedana bakal mengganggu rotasi mereka. Bahkan ada RRQ juga di sekitar dari Bigetron. Kali ini Rezi masih berputar. Masih belum bertambahan elim yang mereka dapatkan. Tapi Jimmy terspot di arah belakang. Kayaknya dijagain supaya nggak bisa ke revive. Dan adik Luke akan diincar oleh Sam9. Another team Malaysia yang sudah bertemu juga di menit ke-17. 12 tim tersisa dan Bigetron mengubah target mereka saat ini. RRQ sedang mereka kejar. Wah ini menarik ya, split dari Bigetron bener-bener Satarlas dikasih main sendirian. Dia ada di atap sendirian, 3 temennya main di bagian pinggiran zona. Nah ini dia teman-temannya yang lagi berusaha untuk mengkontes Sam9 tadi yang baru saja menyelesaikan satu pemain terakhir dari Sidal. Karena Bigetron telat masuk, Nuzi yang udah masuk duluan. Sementara kita melihat bagaimana Federalis masih terus memberikan pressure menuju ke arah Sam9. Granat terus meledak, mendapatkan satu, apakah mendapatkan yang kedua? Itu dia meledak kembali, Sam9 rata di tangan Bigetron. Gila men, lemparan granat bertubi-tubi dari Bigetron akhirnya membuat Sam9 dibuat tak berdaya. Mereka pulang karena lobby dan regroup cepat. Langsung dilakukan oleh Bigetron kali ini. Padahal tadi Satar kayaknya fokusnya ke arah RRQ ya. Nggak ngebantu-bantu banget gitu buat ke arah atas. Tapi 3 lainnya komit banget untuk bisa menghantam pemain-pemain dari tim Sam9 dan Bumi Sport. Kali ini berusaha untuk menghantam The Xavier yang baru aja touchdown. Darahnya tipis tapi nggak bisa mereka dapatkan. Pada akhirnya Levis tumbang karena tembakan dari Kagendra. Tapi kali ini Boom yang bisa mendapatkan eksekusinya. Boom yang bisa mendapatkan eliminasinya. Pecahan poin pertama untuk Boom Esport. Tapi mereka harus merelakan seorang Ponbit. Boom sama Kagendra ada di Ruins. Ini sama-sama punya pemikiran yang sama ya. Boom Academy sama Boom Esports-nya gitu. Tapi memang positioning dari Boom yang lebih dalam untuk di tempat Ruins-nya. Sementara kita bergeser sedikit menuju ke arah bagian pinggiran zona. OJTH tadi melakukan slow rotation. Apa itu gila? Sakit banget. AUG-nya. Ini cuy Red Bull yang tadi gue bahas. Itu dia, Lele Boy-nya pun juga down. Boom, Yami akan berusaha menyelamatkan kawannya. Tapi ternyata malah Zero. Terkena granat dari belakang. Ada The Xavier yang ikut-ikutan juga. FOMO dia join the fight. Yami last man standing, terjepit depan dan belakang. Ini susah banget buat Boom. Wah, ini Ranger Mas harus gue pinjem nih. Ini bencana bro buat Bumi Sport di tengah gempuran granat yang berbeda-beda. Dari Kagendra, dari The Xavier juga dari bagian belakang. Ini bakal merepotkan pastinya untuk Boom Esport supaya mereka bisa terselamatkan dari posisi ini. Tapi Kagendra mengubah target mereka berjuang The Xavier. Melihat satu pergerakan tapi ternyata Kagendra malah tersantap oleh Voin. Yang tiba-tiba mendapatkan satu angle untuk menjatuhkan pemain dari tim Kagendra. Sementara Boom berhasil menyelamatkan seorang Zero. Yami, proses evakuasinya berhasil. 2 tersisa dari Boom Esport dan The Xavier masih berusaha untuk bisa mengganggu. Tapi granat dari Yami hampir saja untuk bisa mendapatkan trade ke arah The Xavier. Masih sama-sama selamat ini kalau kita lihat masih ada 3 tim. Bahkan sebenarnya ada Nuzi juga nyelip di dalam reruntuhan Ruins. Tapi kita bergeser menuju ke arah Bigetron. Dia lagi berusaha untuk bertahan dengan teman-temannya berada di bagian pinggiran zona. Ada Magna di depan mereka. Perang di bagian perbukitan ini emang agak-agak tricky. Tapi ternyata Tam dengan granatnya bisa melumpuhkan seorang Rezi. Bahkan kalau kita lihat di bagian elimination phase ini banyak banget yang knockdown karena utilities. Granat, molotov, granat lagi. Terus-menerus terjadi saat ini. Boom, sudah dipulangkan. Tapi ternyata OJTH join the fight juga. Magna terjepit depan dan belakang. Tidak bisa berdaya. Bahkan Magna pun hanya menyisakan satu yang terakhir. Tapi Satarlas di sini masih bisa sapu-sapu di bagian belakang. 9 eliminasi untuk Bigetron kali ini. Di menit ke-21 stage yang ke-6. Sudah nyayur mereka, bahkan mereka sudah mendapatkan 2 digit eliminasi dengan korban-korban yang begitu banyak mereka dapatkan. RRQ bahkan dibuat tak berdaya di depan dari Bigetron. Ini yang dibilang siapa? Sama Uksi nih. Derby yang baru sekarang antara Bigetron dan juga RRQ. Tapi kalau kita lihat dari skornya kayaknya lebih banyak dimenangkan oleh Bigetron. Sejauh ini masih kita tunggu update berikutnya. Dan Federales menambah eliminasi berikutnya. OJTH dibungkam 1 anggotanya. Yes. Sementara ada gendongan yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan kawannya. Tapi Red Bull dilindas, Red Bull ditabrak. Bahkan Rezi yang mendapatkan seorang Red Bull. Oh no, penggendong handalnya sudah hilang. Tapi Osja nggak akan bisa lepas dari cengkraman Bigetron Esports. 13 elimination sudah masuk di kantong
robot ini. Iya, gila cuy. Gue dari tadi juga gebes banget loh. Hampir aja kepleset gue bilang BTR RA. Padahal udah gak ada RA-nya gitu. Nah, Sekarang kan cuman Bigetron doang ya. Gak ada RA-RAan lagi. Tapi ternyata mereka masih ngeraung loh. Masih ganas banget robotnya. Habis ganti Oli kayaknya. Sampai akhirnya bergerak dengan begitu lincah. Dan Void Donkey di sisi lain di arah rumah banjir. Mereka juga bisa mendapatkan satu eliminasi flash. Berhasil mereka dapatkan. Belum menjadi eliminasi, sorry. Melainkan sebuah knockdown yang sudah bisa mereka kumpulkan sejauh ini. Top Z berusaha merangkak untuk diselamatkan. Tapi gua nggak ngelihat adanya pergerakan dari 3 pemain flash untuk menyelamatkan seorang Top Z. Kalau mau mundur agak becek ya. Rumah air soalnya. Betul, basah. Lama, jadi mungkin itu Bener. pemikiran mereka lebih baik mereka menyelesaikan fight-nya dengan cepat menuju ke arah Void Donkey. Bahkan pertukaran utilities kembali terjadi, saling timpuk menimpuk bola tenis. Wah, Tapi ternyata BTR. Crazy join the fight dari bagian kejauhan. Kelihatan ya angle-nya berarti ternyata. Ini yang membuat akhirnya Void Donkey harus kehilangan manpower kembali. 3 pemain yang tersisa tapi Flash hanya menyisakan 1 yang terakhir. Itu dia tim Void masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Ya, tapi terlalu lama fight Void ke arah Flash membuat Bigetron akhirnya bisa untuk memotong pergerakan dari tim Void. Sebenarnya sama-sama masuk ke arah zona, tapi di arah mapnya kalian lihat ada satu warna ungu yang masih menyelinap di balik atau di belakang dari Void. Itu adalah last man standing dari TEM. Yes, Team Entertainment tiba-tiba ada di bagian belakang yaitu Golf. Dan Bigetron bawa alat las, ini adalah update terbaru dari PUBG Mobile. Ini bagus banget buat mobil-mobil yang udah ketembak, akhirnya bisa reset HP lagi. Tapi kalau ban nggak bisa. Ban kalau udah hilang ya udah hilang aja gitu. Gak bisa ya, mau diganti ban tubeless pun gak bakal bisa tapi ya. Nggak bisa. Tapi lihat Golf, dia lupa buat reload bro. Terlalu asik untuk menembak sampai akhirnya lupa buat reload. Ini kalau lupa reload ini yang gue inget Piren kemarin. Piren, Shotgunnya juga tuh. si Snap juga lagi reload, bukan lupa reload, lagi reload. Itu juga dia momen kenapa akhirnya kalah clutch sama Boom. Tapi Bigetron lagi dapet timingnya banget, lagi dapet momentumnya banget. 14. Ini sedikit lagi bakal bisa pecah rekor eliminations terbanyak, yaitu 17. Mereka sendiri juga yang Ya. dapetin, tapi gagal chicken waktu itu. Itu gua rasa pas Pasta Wolfie juga lagi nge-cash hari pertama. Betul. Sementara Void Donkey, mereka berhasil untuk ngereset kawan-kawannya. Nah, gimana caranya mereka keluar dari cengkeraman Bigetron. Federales sudah mulai ngunci atau lockdown pemain-pemain Void Donkey. Siapapun kepala yang keluar, nongol dikit, tembak. Ya. Ini tergantung nih stratnya Void bakal kayak gimana gitu. Bait seperti apa yang bakal mereka lakukan untuk memancing Bigetron nembak. Terus pemain lain dari Void nge-counter tembakan tersebut dengan harapan tembakannya bisa kena. Karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Tapi kayaknya semakin sulit karena ada campur tangan dari tim lain. Kagendra dari tadi diem-diem aja sempat dikenokin pemain mereka sama tim Void. Dan kali ini Kagendra lah yang membalas untuk bisa mendapatkan knockdown. Tapi Zeta malah bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu juga menuju ke arah Bigetron. Ini sebenarnya bukan knockdown terlebih dahulu tapi gantian ngenokin. Karena tadi pemain Void duluan yang dikenokin sama BTR. Ini angle-nya satu sama lain kena nih. Ada yang Void ke BTR, ada Kagendra ke Void. Pokoknya ini sama-sama kekunci lah bisa dibilang. Cuman kalau dari Bigetron mereka ada beberapa vehicle yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Void Donkey sejauh ini masih bisa bertahan. Gue cukup salut dengan bagaimana mereka bisa bertahan di cengkeraman pemain-pemain Indonesia lainnya juga. Bahkan masih dicoba terus tembakan-tembakan dari Bigetron menuju ke arah Void Donkey. Penasarannya gue adalah Void Donkey ini punya vehicle nggak ya buat dia masuk? Karena kalau dia pakai kaki, nggak ada smoke. Ada. Ada ya mobilnya? Ada mobilnya. Gue ngeliat ada UAS tadi di parkir di halaman rumah tuh. Ada UAS di halaman rumahnya. Tapi kayaknya dipakainya susah banget dah. Ngambilnya susah banget cuy. Di lock sama BTR. Itu susah. Di lock juga sama Blue zone. Kagendra. Udah juga. Ini bakal jadi dead end sih kayaknya buat Void Donkey. Selamatnya pun mungkin bakal ada campur tangan dari orang-orang lain yang ikutan nembak. Karena The Xavier kali ini juga menjadi korban. Nuzi tiba-tiba muncul dari belakang kamar mandi. Nah, Daddy down. The Xavier tidak menyangka ternyata masih ada yang nyelip loh. 1 di belakang. Dan The Xavier hanya menyisakan 1 yang terakhir. Tapi dari Bigetron terusan berikan pressure, memberikan ancaman kepada Void Donkey. Ini fightnya terpisah banget ya. Ada BTR Void sama Kagendra, ada Vampire sama Kagendra, ada Vampire ke arah DX juga. Karena udah semakin mengecil, jadi udah semakin banyak potensi pertemuan di antara player-player dan tim yang tersisa untuk kali ini. Wah. Nuzi masih menahan sakitnya di PS kali ini. Ada gangguan dari bagian kiri, tapi granat Kagendra sudah mulai mendapatkan damage yang menuju ke arah seorang Nuzi. Last man standing, ada 1 lubang tikus di arah bawah sana, tapi jump shoot yang gagal karena Ichan menghentikan dengan emot-emot baik menuju ke arah Nuzi. Tapi asli itu Nuzi udah ngeganggu tempo dari Kagendra. Betul. Dengan adanya dia tiba-tiba muncul nge-backstep. Tapi here we go dengan red zone buatan Razy. Buy one get one free. Granatnya mendapatkan Vexi dan juga Reza. Kembali terus-menerus dibombardir pemain-pemain
dari Boindangki tidak berdaya bahkan dibakar menjadi barbecue party. Bigetron nyalain sendiri bang apinya bang, 15 elimination rampage untuk Bigetron. 16 gel. 16 walaupun Zeta bisa mendapatkan satu trade tapi nggak bisa mereka pulangkan, nggak bisa mereka eksekusi. Bigetron sedikit meredam agresivitas mereka karena dua anggota mereka sedang terknockdown. Penyelamatan harusnya akan berhasil tapi Kagendra join the fight kali ini menjadi third party, bahkan DX dilupakan di bagian belakang. Potato terrevive, menembak juga Zeta menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra tapi kayaknya Kagendra bakal menghajar Bigetron terlebih dahulu. Ada Casper yang bakal maju, ada follow up juga yang sudah mulai mendobrak tapi Ichan tumbang kalah close combat dan Casper juga dikalahkan oleh seorang Federales. Make a play, Federales meratakan dua pemain Kagendra yang menabrak maju ke depan. Gila, bahkan diganti senjatanya menjadi Gila. assault rifle menjadi M4 dengan red dot sight masih bisa membuat Boindangki tunduk, membuat Federales punya kesempatan untuk bernafas sedikit lebih lega. Gak ada face loh. Iya, tapi masalahnya Federales gak punya face, gak punya temen. Blue Zone udah mulai bergerak, Zeta down. Boindangki hanya punya Potato saja, Federales sudah memasang granat. granat. Siap, Potato! Granatnya ternyata hanya untuk ngebait dan langsung dilanjutkan dengan tembakan dari Federales. Gila, 20 eliminations, Gila coy. men. How to stop this team bro. Lagi gila banget BTR 20 eliminasi. Kalau misalkan dia bisa sabu bersih, 22 eliminasi. Kalau Federales bisa mendapatkan Lamborghini, Federales bisa mendapatkan last man standing dari Kagendra yaitu Acul. Mereka bakal membungkam match ini dengan Chicken plus 22 poin elim. Man, ini udah solo versus solo, man. Ini ngeri banget, man. Federales gak bisa diem sama sekali. Kalau kita Harami lihat, bro nyesel nggak ya ngelepas Federales ya? ya enggak dapet duit kok. Ya nice, Ya. bagus. Terus ini kalau kita lihat Kagendra punya 6 granat, BTR udah nggak punya granat sama sekali ya. Utilitiesnya mentok di Molotov aja. The Xavier masih punya satu. Coba kita lihat, ada smoke beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh Federales. Jadi secara utilities, pemaksimalan utilities sama-sama punya keuntungan gitu loh sebenarnya. Tapi Acul paling banyak tuh, granatnya dia punya 6 cuy. Iya sih. Ini Acul bisa memburu tanpa menyentuh, tapi Acul baru dibilang, baru dibahas dia bisa memburu tanpa menyentuh, tiba-tiba disentuh oleh Federales. Gagal kesempatan Kagendra untuk mendapatkan Chicken. Wah gila, Federales melihat Federales menembak. Tadi What? itu loh. What? Dan itu dia selesai sudah untuk match terakhir. Winner Chicken Dinner untuk Bigetron. Untuk Federal dan kawan-kawan. Bigetron Esports. Oh my god. Gue speechless cuy. Oh my god. Cicil, tutup, ganti weapon, goyang kanan, ganti lagi, tembak lagi. Wah, kalau gue udah gue banting HP-nya cuy. Oh, Udah gila. gak kuat otak gue buat ngerender skill kayak gitu. Ini sosok nyata MVP PMCL, langganan MVP PMCL berbicara Gila. bro. Oke. Ya Gus gimana?